Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayah Muhammad meninggal dunia ketika Muhammad berusia 2 bulan dalam perut ibunya, dan ibunya meninggal dunia ketika Muhammad berusia 6 tahun. Setelah yatim piatu, Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, sampai berusia 8 tahun. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib selama hampir 40 tahun. Perjalanan niaga pertama Muhammad dilakukan menuju Syam bersama pamannya Abu Thalib ketika Muhammad berusia 12 tahun. Pada perjalanan ini, Abu Thalib diberitahu oleh rahib Bahira bahwa Muhammad adalah calon nabi yang dijanjikan. Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah. Begitu pula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Muhammad sering menemani pamannya berdagang ke arah utara, dan kabar tentang kejujuran dan sifatnya yang dapat dipercaya menyebar luas dengan cepat, membuatnya banyak dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekah. Salah seorang yang mendengar tentang kabar adanya anak muda yang bersifat jujur dan dapat dipercaya dalam berdagang adalah seorang janda yang bernama Khadijah. Ia adalah seorang yang memiliki status tinggi di kalangan suku Arab. Sebagai seorang pedagang, ia juga sering mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Reputasi Nabi Muhammad membuat Khadijah mempercayakannya untuk mengatur barang dagangannya. Nabi Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar 2 kali lipat, dan Khadijah sangat berkesan ketika sekembalinya Muhammad membawakan hasil dagangan yang lebih dari biasanya. Seiring waktu, akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Mereka menikah saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Saat itu Khadijah telah berusia mendekati umur 40 tahun. Perbedaan umur yang jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah tidak menjadi halangan bagi mereka. Meskipun kekayaan mereka semakin bertambah, namun Nabi Muhammad tetap hidup sebagai orang yang sederhana. Ia lebih memilih untuk menggunakan hartanya untuk kemaslahatan umatnya. Ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun, ia ikut bersama kaum Quraisy dalam perbaikan Ka'bah. Pada saat pemimpin-pemimpin suku Quraisy berdebat tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, Nabi Muhammad dapat menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan penyelesaian yang adil. Saat itu ia dikenal di kalangan suku-suku Arab karena sifat-sifatnya yang terpuji. Kaumnya sangat mencintainya hingga akhirnya ia memperoleh gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Diriwayatkan pula bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang percaya sepenuhnya dengan keesaan Tuhan. Ia hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat yang tamak, angkuh, dan sombong yang lazim di kalangan bangsa Arab saat itu. Ia dikenal menyayangi orang-orang miskin, janda-janda tak mampu, dan anak-anak yatim serta berbagai penderitaan dengan berusaha menolong mereka.
Ia juga menghindari semua kejahatan yang sudah membudaya di kalangan bangsa Arab pada masa itu, seperti berjudi, meminum minuman keras, berkelakuan kasar, dan lain-lain, sehingga ia dikenal sebagai as-siddiq, yang berarti yang benar. Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis menganjurkan umatnya untuk memiliki hati yang penuh kasih sayang. Dengan kasih sayang beliau dalam berdakwah, berperan besar dalam menyingkirkan fenomena kekerasan yang sebelumnya melekat pada masyarakat Arab era jahiliyah. Dengan datangnya Islam, keberingasan jahiliyah pun tergantikan dengan kasih dan kelembutan hati, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan lain-lain. Mengikuti sifat Rasulullah SAW adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Dengan kelembutan itulah dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan Islam berhasil. Nabi Muhammad menyayangi semua makhluk, menyantuni fakir miskin, senang bersedekah, dan menyayangi anak yatim. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus mempunyai sifat kasih sayang kepada semua makhluk. Mengikuti sifat Rasulullah SAW adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Sekian pembelajaran hari ini, kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.